Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, salam rahayu, salam untuk saudaraku semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan damai selalu. Yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, yang bekerja mendapat rezeki yang berkah, amin. Ada berita yang heboh, yaitu paman Gibran, Anwar Usman, mau jadi ketua MK lagi. Nah, ini bikin geger ini ya. Jadi hal ini itu sudah beredar di sejumlah kalangan seperti pengamat hukum hingga pegiat pemilu, anggota Dewan Pembina Perludem ya, Titi Anggreni. Ini mengaku turut menerima narasi tersebut dari WhatsApp ya. Titi mengatakan perkara Anwar Usman masih berproses di Petun dan belum ada putusan menurut Titi. Publik perlu lebih bijaksana dalam merespon informasi yang tengah beredar agar tidak mudah menimbulkan spekulasi dan provokasi berdasarkan itu ya. Laman Petun Jakarta, perkembangan terakhir pada perkara ini adalah Majelis Hakim Petun mengeluarkan putusan selah pada 31 Januari tahun 2024, yaitu sebelumnya Anwar Usman mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan pokok gugatan meminta keputusan pengangkatan Suhartoyo sebagai ketua MK yang baru dinyatakan tidak sah. Selain itu, dalam gugatan pokok perkara, Anwar juga meminta keputusan pengangkatan Suhartoyo sebagai ketua MK dicabut. Nah, berikutnya yang meminta Suhartoyo selaku tergugat untuk merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukan adik ipar Presiden Jokowi itu sebagai ketua MK. Anwar Usman juga mengajukan gugatan dalam penundaan yang meminta pelaksanaan keputusan pengangkatan pelaksanaan itu. Jadi pengangkatan Suhartoyo ditunda hingga adanya putusan pengadilan ingkrah. Sebenarnya apa yang dilakukan Anwar Usman ya, ini merupakan bentuk dari lemahnya demokrasi negara ini. Jika benar Anwar Usman mau diangkat lagi menjadi ketua MK, maka hukum di Indonesia itu menjadi tidak bermoral ya. Orang yang awalnya sudah terbukti melakukan kesalahan dan melanggar aturan konstitusi, kini kok mau diusahakan memimpin MK lagi. Ini benar-benar menyedihkan ya. Mungkin ini bisa jadi masalah di kemudian hari. Dan ini bisa dianggap sebagai aksi balasan bagi Anwar Usman yang benar-benar tidak rela dengan apa yang menimpa sekarang. Sungguh tidak habis pikir ya. Kenapa orang ini bisa jadi ketua MK? Orang-orang seperti ini yang membuat publik memandang rendah integritas hakim, terutama dalam Mahkamah Konstitusi. Nama MK tercoreng dan tingkat kepercayaan dari publik merosot gratis. Sebagai rakyat biasa dan mewakili massa di luar sana, penulis hanya ingin Anwar Usman ini diberhentikan agar tidak ikut campur dengan dunia politik yang sedang berlangsung. Jangan sampai konflik kepentingan terjadi dan membuat penegak hukum melemah. Tentu hal ini akan menurunkan integritas negara kita. Karena memang aparat negara cukup menjadi wasit, bukan ikut campur di dalam masalah peserta pilpres, sampai mengubah pasal undang-undang pemilu dan mempengaruhi badan independen lainnya seperti KPU yang mengabaikan prosedur perubahan aturan. Apa yang dilakukan Anwar Usman tentu saja sangat berbalik ya, sangat terbalik dengan apa yang ia katakan sebelumnya. Dan setelah dicopot dari kursi ketua MK, jabatan itu milik Tuhan, begitu kata dia. Tapi sekarang kok kayak nggak rela dan mau cari gara-gara kalau memang tidak terbebani ya. Harusnya legowo dan terima.
Usman ya. Ya kenyataannya bukan malah bikin drama baru dan menolak ketua MK yang menggantikan. Ini namanya belum rela dan tidak bisa move on sambil meredam emosi yang bertumpuk-tumpuk ya. Ikhlasin saja, kenapa sih harusnya itu introspeksi ya. Apa yang sudah dilakukan hingga kini rusuh. Satu negara lalu diam, jangan bertingkah banyak, tapi kini malah mau kembali lagi. Aduh, saya nggak habis pikir juga kalau sampai Anwar Usman itu betul-betul menjadi ketua MK lagi ini. Terus mau ditaruh di mana nih muka bangsa Indonesia ya? Gara-gara Anwar Usman, saudara iparnya presiden ya. Jadi ini gimana ya, saya nggak habis pikir gitu loh ya. Karena jabatan itu sudah dia bilang ngomong, ini kan jabatan titipan amanah yang harus dijalankan. Kalau sudah dicabut ya sudah. Memang ada kesalahan yang dilakukan sangat telak sekali. Kalau satu orang mengatakan begitu nggak apa-apa. Ini kan seluruh Indonesia dan bukti-bukti nyata bahwa Anwar Usman itu salah, membuat heboh dunia Indonesia. Kok nggak ada malunya sekarang mau memperebutkan lagi lewat petun. Aduh, apa memang satu keluarga itu yang kroni-kroninya sudah nggak ada rasa malu atau gimana ya? Pusing aku ini mikir. Jadi bahasa Indonesia kayak begini ya. Ya kita lihatlah perkembangannya. Tapi mudah-mudahan dia agak malu sedikit lah, masa seperti ini ya. Oke, terima kasih. Merdeka.